Pergerakan market seringkali menjebak mata kita, sehingga kita entry pada arah yang salah. Seakan-akan market selalu berusaha mengambil stop loss kita, sebelum meneruskan pergerakan utamanya. Anggap saja kita sedang berada pada market uptrend, dan prediksi market akan bergerak dari poin A ke poin B. Namun sebelum itu terjadi, biasanya pada area ini terjadi minor structure, yang seakan-akan market telah berubah arah, menuju downtrend. Sehingga retail trader akan melihat peluang ini dan entry posisi sell. Dalam kacamata smart money trader, ini disebut manipulasi market maker, yang mencoba mengecoh retail trader untuk melakukan entry posisi sell. Dan setelahnya market maker akan melakukan entry buy dalam jumlah besar, dan mengambil stop loss dari para retail trader, kemudian melanjutkan momentum kenaikannya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini saya akan membagikan konsep rahasia trik dari market maker, beserta dengan full strateginya, agar kita tidak tertipu dengan pergerakan market, namun bisa mendapat profit dari manipulasi market. Dan karena materi ini sangat advance, jadi jangan skip-skip video ini, agar kalian mendapatkan manfaat penuh dari materi ini. Jadi, sebelum kita membahas strategi trading market maker, di sini saya akan menjelaskan dua prinsip utamanya, yaitu trend dan fake out, yang sangat perlu kita pahami lebih dalam. Jadi yang pertama, mari kita mulai dari trend. Jadi, katakanlah pada market uptrend, harga selalu membuat higher high dan higher low. Tetapi masalahnya, adalah harga seringkali tidak bergerak sejelas ini, dan biasanya bergerak tidak beraturan. Jadi seperti contoh pergerakan di sini. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah kita masih dalam market uptrend? Bagaimana jika seperti ini? Jadi jawabannya adalah iya. Kita masih berada dalam uptrend, hingga kita mendapati terjadi candle break, dan close di bawah struktur higher low ini. Kemudian akan ada pertanyaan lain. Di mana dari titik terendah ini yang merupakan titik higher low terbaru kita? Jadi jawabannya adalah, kita akan mengidentifikasi titik terendah dari pergerakan koreksi sebagai higher low, setelah harga menembus di atas struktur higher high. Jadi, dalam kasus ini adalah higher low kita. Dan jika harga break dan close di bawahnya, maka ini dapat menandakan kemungkinan adanya perubahan tren. Dan ingat, konsep yang sama juga berlaku pada market downtrend. Sekarang, mari kita aplikasikan konsep ini pada chart. Di sini, kita bisa melihat downtrend, ditandai dengan 1, 2, dan 3 pergerakan. Sesuai dengan apa yang kita pahami sebelumnya, kita berada dalam downtrend, selama harga tetap berada di bawah high ini. Dan pada pergerakan selanjutnya, harga break di bawah level struktur, dan membuat lower low terbaru. Jadi, ini adalah lower high terbaru kita. Dan sekali lagi, selama kita berada di bawah level ini, maka kita masih berada dalam downtrend. Kemudian, market terus membuat lower low dan lower high. Hingga pada suatu titik, harga break dan close di atas lower high terakhir. Setelah itu terjadi, maka kita tidak lagi berada dalam downtrend, melainkan ada kemungkinan market akan terjadi uptrend. Sekarang, setelah kita mengetahui dasar-dasar tren dan market structure, mari kita bahas tentang fake out. Fake out adalah terjadinya breakout yang gagal. Ini terjadi ketika harga menembus di luar chart pattern, namun setelahnya harga bergerak kembali ke dalam pattern konsolidasi. Anggap saja kita sedang berada dalam market uptrend, dan harga break di atas resistance. Jadi saat market melakukan pullback pada zone ini, kita berekspektasi bahwa level ini sekarang menjadi support, yang akan memantulkan harga kembali ke atas. Namun, jika ternyata harga langsung menembus level ini, di sini akan kita sebut sebagai fake out. Jadi, di sini adalah poin pentingnya. Fake out menunjukkan adanya momentum dari sisi arah yang berlawanan, dan hal ini bisa menandakan adanya kemungkinan perubahan arah. Jadi, seperti contoh, di sini kita bisa melihat uptrend, hingga terjadi fake out. Dan market berubah arah dari sini, setelah terjadi fake out. Sekarang, kita telah mengetahui konsep yang dibutuhkan untuk setup trading market maker. Jadi, mari kita menuju strateginya. Jadi sekali lagi, anggaplah kita sedang berada pada market uptrend. Dan kita berekspektasi bahwa market akan bergerak dari poin A menuju poin B.
Dan misalkan market maker ingin membeli banyak saham sebelum mencapai poin B. Tetapi masalahnya adalah, semua orang tahu kita berada dalam uptrend dan harga cenderung akan naik. Semua orang akan mencari peluang buy dan tidak satupun yang ingin entry posisi sell. Jadi, jika market maker masuk pada market sekarang, maka harga akan langsung menuju poin B, tanpa memberi mereka peluang untuk melakukan pembelian dengan jumlah yang market maker inginkan. Jadi, beginilah cara market maker membuat orang menjual sahamnya, dengan menggunakan trik sederhana. Mereka akan melakukan transaksi yang mampu membuat area konsolidasi, kemudian break menuju bawah. Di sini, akan banyak orang berpikir, bahwa uptrend sudah berakhir dan market akan berbalik arah. Jadi mereka akan mulai menjual sahamnya. Kemudian market maker akan membeli semua saham mereka dalam jumlah besar, dan kembali mendorong harga untuk naik. Atau dalam bahasa smart money concept, ini disebut liquidity grab. Jadi disinilah kita akan mengambil peluang. Saat harga kembali ke dalam area konsolidasi, ini akan memberikan kita peluang untuk entry posisi buy. Jadi kita akan entry posisi buy, dengan stop loss kita berada di bawah level ini, dan target profit kita berada pada level struktur berikutnya. Sekarang, mari kita ringkas apa saja yang harus kita lakukan, dalam 2 langkah. Pertama, kita akan mengidentifikasi tren. Seperti pada pergerakan di sini, adalah uptrend, hingga kita melihat harga break dan close di bawah titik higher low ini. Jadi, di sini kita bisa melihat struktur bullish yang jelas pada market. Kedua, kita telah melihat fake out di sini, yang bisa menjadi sinyal yang menandakan adanya kemungkinan perubahan arah pada downtrend jangka pendek di sini. Kemudian kita akan entry posisi buy, saat harga terjadi break dan kembali close di dalam area konsolidasi. Dan biasanya pada area ini kita akan melihat candle order block. Jadi, ini adalah poin pentingnya. Strategi ini adalah strategi trend continuation, jadi jangan menggunakan strategi ini pada semua kondisi market. Artinya kita hanya akan menggunakan strategi ini ketika kita memiliki tren yang jelas. Sekarang, mari kita aplikasikan strateginya pada chart. Jadi, ini yang harus kita lakukan saat menggunakan strategi ini. Jadi di sini, kita bisa mengidentifikasi market uptrend yang bisa kita lihat dari higher high dan higher low. Jadi, sekarang kita tahu, selama harga belum break dan close di bawah higher low ini, maka kita bisa menetapkan bahwa kita masih berada dalam uptrend. Dan setelah itu, kita akan mengamati price action untuk mencari peluang entry. Jadi seperti contoh di sini, perhatikan bahwa market membuat area konsolidasi dan break menuju ke bawah. Jadi, dalam situasi seperti ini, banyak trader akan menempatkan entry posisi sell. Retail trader akan berpikir bahwa market akan bergerak turun, dikarenakan harga break ke bawah dari konsolidasi. Namun, kemudian harga kembali ke area konsolidasi, dan tidak merespek support yang telah menjadi resistance. Jadi, di sini kita bisa melihat fake out yang jelas, dan saat inilah peluang kita untuk entry pada market, karena mengetahui bahwa arah utama keseluruhan adalah bullish. Jadi kita tunggu agar candle break dan kembali close di dalam area konsolidasi. Dan disinilah peluang kita untuk entry posisi buy, stop loss akan berada di bawah level ini. Untuk target profit pertama, kita bisa close setengah dari posisi kita saat harga menyentuh RR1/2. Dan untuk target profit kedua, kita bisa melakukan tracking hingga terjadi pertanda struktur akan berubah arah. Dan jika kalian perhatikan, harga memantul pada order block ini sebelum membuat fake out. Dan SMC Trader menyebutnya sebagai area liquidity. Jadi secara keseluruhan, kita memperkirakan bahwa kemungkinan harga untuk terjadi fake out lebih tinggi, daripada terjadi pembalikan dari tren utamanya. Sekarang, mari kita lihat contoh lain pada market bearish. Jadi, di sini kita bisa melihat downtrend yang jelas, yang bisa ditandai dengan harga membuat lower low dan lower high yang jelas. Jadi, di sini kita memiliki market bearish yang jelas, dan kita akan mencari peluang untuk entry posisi sell. Kemudian, sekali lagi, kita bisa melihat bahwa harga membuat fake out, yang bisa dilihat dari harga break ke atas dari area konsolidasi ini, dan kembali close di dalam area konsolidasi. Ini menandakan adanya tekanan dari seller, dan membuat signal pembalikan dari uptrend jangka pendek di sini.
Dan disinilah kita akan meletakkan entry posisi sell, setelah close candle, dengan stop loss di atas swing high. Dan jika kalian perhatikan, pada area ini terdapat candle order block, dan harga memantul tepat dari order block ini, setelah terjadi fake out. Dan SMC Trader menyebutnya sebagai liquidity grab. Jadi, saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian suka dengan video ini, maka investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi saat ada update terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.